Oke, sekarang kita masuk ke materi bangun ruang sisi lengkung ya. Bangun ruang sisi lengkung ini adalah materi kelas 9 yang ada di semester 2. Bangun ruang sisi lengkung yang dimaksud tuh ada 3, yaitu tabung, kerucut, dan bola. Mereka disebut bangun ruang sisi lengkung karena mereka mempunyai sisi yang berupa lengkungan ya. Nah, kisi-kisinya begini. Disajikan gambar gabungan tabung dan setengah bola. Peserta didik dapat menghitung luas seluruh permukaan bangun tersebut jika unsur-unsur yang diperlukan diketahui. Nah, kalau kalian mau bisa menjawab soal tentang bangun ruang sisi lengkung ya, itu sebenarnya sama seperti transformasi. Yang penting kalian hafal rumusnya. Karena untuk menghitung luas permukaan misalnya dan volume atau luas selimut, luas alas, banyak lagi yang lain, itu sebenarnya hanya tinggal penerapan rumusnya aja. Dan rumusnya itu sudah lengkap sekali ada di buku Akasia ya, di halaman 76 dan 77 itu sudah ada, bahkan sampai ke bangun ruang sisi datar juga ada ya. Nah, sekarang ini saya punya soal yang sudah sesuai dengan kisi-kisi, yaitu kita disuruh ini, perhatikan ada gambar. Nah, yang bawah ini namanya tabung, yang atas ini sebenarnya bola, tapi bolanya cuma setengah aja, dan ukuran bolanya diameternya sama dengan ukuran diameter tabung, sehingga ini benar-benar nempel semua di bagian tutup tabung ya. Nah, ini yang ditanya adalah luas permukaan. Kalau luas permukaan berarti yang dihitung adalah permukaannya aja, permukaan bangun ini yang bisa kamu sentuh. Nah, ini kalau bangunnya nyata ada di depan saya, maka yang bisa saya sentuh adalah alas tabung, selimut tabungnya, sama setengah bolanya. Saya tidak bisa menyentuh tutup tabung karena sudah tertutup oleh setengah bola. Jadi saya nggak akan menghitung tutup tabungnya, gitu ya. Oke. Nah, maka luas permukaan tabung adalah luas permukaan bangun, luas permukaan bangun adalah luas alas tabung ditambah dengan luas selimut tabung. Selimut tabung itu sisi tegaknya, dan luas setengah bola. Nah, itu yang akan kita hitung ya. Kita mulai dari luas alas tabung. Nah, ini alas tabung nih. Alas tabung itu berbentuk lingkaran, sehingga kalau kita mau mencari luas alas tabung, sama aja kita mencari luas lingkaran. Nah, luas lingkaran ini sepertinya harusnya nggak asing lagi buat anak kelas 9, karena materi ini sudah diajari di kelas 8, bahkan di SD pun juga sudah ada ya. Luas alas tabung sama dengan luas lingkaran, yaitu pi kali r kali r ditambah luas selimut tabung. Nah, selimut tabung itu adalah keliling lingkaran dikali sama tinggi tabung. Keliling lingkaran itu 2 kali pi kali r dikali tinggi tabung kemudian ditambah sama luas setengah bola. Nah, kalau bolanya ada 1, itu rumusnya 4 kali luas lingkaran, 4 kali pi kali r kali r. Ini kalau bolanya 1 ya. Tapi karena bola kita hanya setengah, maka kita tambahkan setengah di bagian depannya. Jadi setengah dikali 4 kali pi kali r kali r. Nah, ini rumusnya. Lalu kita tinggal masukin rumus angkanya, kita hitung, nanti dapat jawabannya gitu ya. Oke. Pi itu ada 2 ya. Pi ada 22/7, ada juga 3,14. Nah, cara kita menggunakannya adalah ketika R-nya atau T-nya ya, tinggi atau jari-jari bangun ruangnya itu bisa kita bagi 7, maka kita akan menggunakan Pi-nya 22/7. Tapi kalau tidak ada yang bisa dibagi 7, maka kita menggunakan 3,14. Nah, kita perhatikan gambar. Ini ada keterangan 14 cm. 14 cm itu garis dari ujung sampai ujung ya. Pada lingkaran kalau garisnya lurus dari ujung ke ujung melewati pusat lingkaran, itu disebut diameter. Ini namanya diameter. Nah, sedangkan di rumus kita
kita butuhnya jari-jari. Nah, jari-jari itu hanya setengah dari diameter. Jadi diameter itu adalah 2 kalinya jari-jari, atau jari-jari itu adalah setengahnya diameter. Jadi kalau diameternya 14, setengahnya adalah 7. Oke. Nah, lalu di sini ada angka 35. 35 itu dari dasar tabung sampai ke puncak bolanya. Nah, sedangkan tinggi tabung itu hanya dari sini. Ya, saya kasih tanda. Tinggi tabung itu hanya sampai setengah bolanya aja. Jadi bukan 35 ya, jangan ketipu. Nah, kita perhatikan, karena ini bola itu kan bangun ruang yang seluruh sisinya adalah lingkaran. Nah, otomatis ini bisa kita sebut sebagai tinggi bola, ya. Tapi tinggi bolanya sama dengan jari-jari bola. Nah, karena bolanya satu ukuran dengan tabung, maka kalau jari-jari tabung 7, maka jari-jari bola juga 7. Berarti tinggi bolanya juga 7. Maka tinggi tabungnya hanya 35 dikurang 7, ya. Tinggi tabungnya adalah 35 dikurang 7. Jadi jawabannya 28. Ini tinggi tabungnya. Oke. Nah, sekarang semua data yang kita perlukan kita sudah punya. Sekarang kita hitung, ya. Kita mulai dari yang ini ya, pi 22/7 dikali R kali R, R-nya 7 kali 7 ditambah 2 kali 2/7 lagi kali 7 dikali tinggi tabung. Nah, tinggi tabung tadi udah kita hitung, yaitu 28 ditambah, nah ini boleh kamu bagi dulu, 4 bagi 2 sisa 2 dikali pi 22/7 dikali 7 dikali 7. Nah, itu ya. Oke. Sekarang kita hitung, ini kita coret. 7 bagi 7 1, 7 bagi 7 1, 7 bagi 7 1. Berarti yang ini sisa 22 kali 7. 22 kali 7 itu 154. Ditambah ini sisanya 2 kali 22 44. Terus 44 dikali 28. Nah, 44 dikali 28 itu hasilnya 1232 ditambah ini tadi 22 kali 7 kan 154 ya. Dikali 2 lagi berarti nanti jadi 308. Nah, selanjutnya tinggal kita tambahkan ya, 154 ditambah 3232 ditambah 308, hasil akhirnya adalah 1694 cm pangkat 2. Karena ini adalah luas. Nah, inilah luas dari bangun ruang gabungan dari setengah bola dengan tabung. Oke. Nah, saya mau kasih tahu bahwa di Akasia ini kan dikasih rumus-rumusnya, tapi kalian harus hati-hati ya, khususnya untuk luas permukaan. Jangan terpaku pada rumus yang sudah jadi ya. Sebenarnya kayak luas luas permukaan tabung itu kan sama 2 kali pi kali R dikali dalam kurung R tambah T. Itu rumus cepatnya ya. Tapi itu kalau tabungnya utuh, ada tutupnya. Nah, gitu, hati-hati. Jadi kalian harus ngerti juga ya dari mana rumus itu berasal. Jadi jangan cuma dihafalin aja. Jadi saran saya, kalau menghitung luas permukaan bangun gabungan seperti ini, kita analisis satu-satu apa sih yang mau kita hitung gitu. Jadi jangan main masukin, oh ya ada tabung sama bola, berarti kalau ditanya luas permukaan berarti luas tabung ditambah luas bola dibagi 2. Nah, nanti kamu salah di bagian tabungnya karena tutup tabungnya nggak usah dihitung. Oke, itu ya. Kasih.